Berencana traveling ke tempat yang eksotis dan bersejarah, Turki bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda. Kali ini BBMT Tour dan Travel mengajak Anda untuk berwisata halal keliling Istanbul dan Bursa Turki bersama 38 jemaah dari berbagai wilayah. Ada banyak tempat wisata di Turki yang menyimpan jutaan cerita dengan arsitektur yang ikonik dan unik, pesona alamnya yang indah, hingga wisata religi yang bersejarah. Turki menyimpan sejarah peradaban Islam yang menguasai dunia pada zamannya. Mengunjungi Turki sebelum melaksanakan umroh ke Tanah Suci adalah perjalanan yang sangat lengkap, serasa napak tilas perjuangan, karena Turki menjadi pusat kejayaan Islam pada masa lalu. Perjalanan umroh plus Turki kali ini, BBMT Tour dan Travel memakai maskapai Turkish Airlines, Jakarta Direct Istanbul. Ikuti terus keseruan perjalanan kami ke Turki ya! Keluar dari Bandara Istanbul, suhunya mencapai 2 derajat Celcius. Wah, terasa sangat dingin banget dong bagi kita yang sudah biasa hidup di iklim tropis. So, jika ke Turki waktu musim dingin, jangan lupa membawa jaket tebal ya guys. Wajib itu hukumnya. Selama di Turki, kita ditemani guide Turki yaitu Mr. Aykut yang sangat fasih berbahasa Indonesia. Jadi, kalau kita mau bertanya tentang sejarah peradaban Turki, sangat mudah untuk berkomunikasi dengan Mr. Aykut. Menjadi lengkap rasanya, setibanya di Istanbul, kita diajak berkeliling kota tua, atau lebih populer disebut Distrik Fatih. Di antaranya yang menjadi magnet wisatawan adalah Topkapı Palace, merupakan istana peninggalan Turki Utsmani yang terletak di jantung kota Istanbul. Istana ini memiliki luas sekitar 700.000 meter persegi dan menjadi istana terluas kedua di dunia setelah Forbidden Castle di Cina. Terdapat museum di dalam istana Topkapı yang menyimpan benda-benda peninggalan Nabi Muhammad . Menikmati fasilitas bersama BBMT Tour dan Travel. Habis dari jalan-jalan di Turki, besok lusa kita akan melaksanakan umroh ke dua Tanah Suci. Puas mengunjungi Istana Topkapı, jamaah umroh BBMT Travel diajak mengunjungi Hagia Sophia, sekaligus melaksanakan sholat Jumat. Untuk bisa sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia, harus antri panjang terlebih dahulu. Lokasi Hagia Sophia tidak jauh dari Istana Topkapı. Hagia Sophia secara resmi bernama Masjid Raya Hagia Sophia, adalah sebuah masjid, situs budaya dan sejarah utama peninggalan Bizantium yang berada di Distrik Fatih. Masjid ini awalnya dibangun sebagai gereja ortodok Yunani yang berlangsung dari tahun 360 hingga penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453.
Kemudian berfungsi sebagai masjid sampai tahun 1935, lalu berubah menjadi museum hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 hingga sekarang, bangunan ini kembali menjadi masjid. Masya Allah ya. Masih berada di lingkungan distrik Pati, kita juga dapat menyaksikan kemegahan Masjid Biru atau Blue Mosque yang tidak kalah menarik. Tapi sayangnya, Masjid Biru ini sedang direnovasi sehingga jemaah PBMT Travel hanya bisa menikmati keindahannya dari luar. Perjalanan berlanjut ke kota Bursa untuk menikmati keindahan salju di Gunung Uludag. Di Bursa, jemaah PBMT Travel melepas lelah dan bermalam di Hilton, hotel bintang 5 yang sangat mewah. Wah, alhamdulillah ya. Pagi harinya setelah check out dari Hotel Hilton, kita melanjutkan perjalanan ke Gunung Uludag yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Gunung Uludag merupakan gunung tertinggi di Marmara. Yang menarik dari Gunung Uludag ini adalah kita akan disajikan panorama yang indah dengan berbagai pepohonan yang akan berubah setiap musimnya dan juga gunungnya yang tertutup salju. Saat musim dingin bersalju seperti ini, suhu di Gunung Uludag mencapai -8 derajat Celcius. Wah, sangat dingin ya. Jadi, sahabat travel kalau ingin menikmati salju harus memakai pakaian yang tebal dengan aksesoris yang lengkap seperti kupluk, kaos tangan, dan sepatu boots. Hai guys, kita lagi ada di Gunung Uludag. You make film to me. Hello, how are you? Indonesia. I'm fine. Hello. Hi. Hello from Turkey. Well, lots of love, Indonesia. We love you. Okay. We wait all of you here. Here, very nice weather. Thank you. Bye bye. Masih di Bursa, lokasi yang juga menarik untuk dikunjungi adalah Green Mosque atau Masjid Hijau. Disebut juga Yesil Chami. Detak kagum tak henti-hentinya melihat pesona Masjid Hijau yang sungguh luar biasa. Interior masjid ini didominasi warna hijau dan toska. Masjid Hijau termasuk masjid terbesar dan tertua di Bursa. Di seberang Masjid Hijau terdapat Makam Hijau atau Green Tomb, adalah salah satu ikon Bursa yang paling khas. Berdiri di atas bukit di lingkungan Yesil di Bursa, Turki. Struktur hijau heksagonal ini merupakan makam Sultan Mehmed I, Sultan Ottoman kelima yang dimakamkan pada tahun 1421 oleh Murad II, putra dan penerus Mehmed I. Pengunjung yang memasuki Green Tomb akan melalui pintu masuk berbentuk setengah payung yang indah. Di dalam mausoleum, sarkofagus Mehmed I berdiri di tengah ruangan, ditutupi dengan ubin isnik biru dan hijau, serta dihiasi dengan indah dalam prasasti Al-Quran. Selain itu, ada 7 sarkofagus lainnya dari putra dan putrinya, serta seorang pengasuh anaknya. Serasa tidak cukup waktu menikmati keindahan kota Bursa, jamaah umroh PBMT Travel harus kembali ke Istanbul untuk beristirahat di Hotel Pullman, merupakan hotel bintang 5 di Istanbul. Wah, keren ya!
Sewaktu pagi di Istanbul, jamaah PBMT Travel mengunjungi komplek makam sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansori. Adalah sahabat Nabi Muhammad yang paling tua sekali. Di antara kemuliaannya adalah singgahnya Nabi Muhammad selama kurang lebih 7 bulan di rumahnya ketika datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Ayyub hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Ayyub meninggal di Konstantinopel ketika tentara kekhalifahan Umayyah coba menyerang kota itu. Setelah Sultan Muhammad II menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, makam Abu Ayyub dipindahkan ke tepi benteng Konstantinopel di Istanbul seperti yang diwasiatkannya. Tak lengkap rasanya jika datang berkunjung ke Turki tidak berlayar di Selat Bosporus. Bosporus adalah sebuah selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan Asia, menghubungkan Laut Marmara dan Laut Hitam. Disinilah persinggungan Eropa dan Asia, pusat dari berbagai peradaban. Selat Bosporus menjadi saksi Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantinopel. Wah, keren ya! Di tengah cuaca yang dingin disertai hujan, jamaah umroh PBMT Travel istirahat dan sholat duhur di Masjid Baru, atau dalam bahasa Turki disebut Yeni Cami. Merupakan salah satu bangunan bersejarah di Turki, yang usianya sudah lebih dari 3. Tiba di Madinah, check-in di Hotel Sanabel. Hari pertama di Madinah, jamaah PBMT Travel diajak orientasi keliling Masjid Nabawi dan mengunjungi Masjid Qomamah di area Masjid Nabawi. Sahabat dan berdoa di Raudhah atau Taman Surga. Hari kedua di Madinah, jamaah mengunjungi Masjid Quba, Jabal Uhud, dan kebun kurma.
ketiga di Madinah, jamaah siap-siap melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Kita akan mampir ke Bir Ali untuk mengambil mikot umroh, berpakaian ihram dan mandi ihram di hotel. Melaksanakan sholat ihram di Masjid Bir Ali dilanjutkan melafalkan niat umroh yang dipimpin oleh mutawif. Selama perjalanan ke kota Mekah, jamaah memperbanyak bacaan talbiyah. Setibanya di Mekah, check-in Hotel Aska Al Sofa, makan malam, dan menyimpan barang-barang, kemudian langsung melaksanakan ibadah umroh. Hari pertama di Mekah, jamaah umroh diperkenankan untuk istirahat, acara bebas, dan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, baik tilawah Al-Quran, sholat sunnah, maupun tawaf sunnah. Hari kedua di Mekah memperbanyak ibadah dan persiapan sholat Jumat di Masjidil Haram. Wah, sungguh Masya Allah ya perjalanan kali ini. Sholat Jumat pertama kita sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia. Selanjutnya kita sholat Jumat di Masjidil Haram. Tak terasa waktu berlalu, tibalah hari keempat di Mekah. Persiapan check-out dari Hotel Aska Al Sofa, kemudian bertolak menuju ke Jeddah, mampir di pusat perbelanjaan Al-Balad Corniche. Kemudian menuju ke bandara untuk take-off dengan Turkish Airlines menuju ke Istanbul. Tiba di Istanbul, proses imigrasi dilanjutkan penerbangan pulang menuju ke tanah air dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul kurang lebih 18.00. Pengurusan imigrasi dan bagasi dan dilanjutkan perjalanan ke Hotel Huswah Airport. Semalam menginap di Hotel Huswah, paginya sarapan dan check-out. Keesokan harinya baru melanjutkan perjalanan ke Bandara Adi Sumarmo Solo. Setiap jamaah membawa sejuta kenangan dan kebahagiaan serta membawa cerita masing-masing dan pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Agendakan umroh dan wisata halalmu bersama PBMT Tour dan Travel. PBMT Tour dan Travel lebih nyaman, lebih bermakna. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya ya.